BBM itu bahan bakar minyak, tapi ada masanya ada BBM yang lebih ngetop daripada bahan bakar minyak. Yep, BlackBerry Messenger. Dulu, hampir semua orang punya BlackBerry, tapi kenapa ya sekarang BlackBerry udah musnah sama sekali di pasaran? Jadi gini, BlackBerry adalah ponsel yang dikeluarkan oleh perusahaan Research in Motion atau RIM. Perusahaan ini didirikan oleh dua mahasiswa teknik bernama Mike Lazaridis dan Douglas Fregin pada tahun 1984. Produk awal yang mereka keluarkan adalah pager dua arah. Buat kamu yang nggak relate, pager itu adalah alat komunikasi yang cara pakainya adalah kamu harus telepon dulu ke operator, sampaiin pesan kamu, dan nanti operator yang akan menyampaikan pesan itu ke temanmu lewat alat penerima. Jadi kurang lebih kayak chattingan gitu, tapi harus lewat operator. Pager punya BlackBerry ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 dan punya fitur yang agak berbeda. Walaupun bentuknya kayak pager, tapi alat ini udah terintegrasi dengan email. Jadi, kamu bisa balas-balasan email dengan teman kamu di jalan tanpa perlu repot-repot ngebuka komputer atau laptop yang waktu itu ukurannya masih besar banget. Jadi, bebas ribet. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan keyboard QWERTY yang bentuk dan teksturnya katanya sih mirip sama permukaan buah BlackBerry. Jadi konon itu asal-usul nama handphone BlackBerry. Pada dekade 90-an, perlombaan gadget di Amerika udah dimulai. Beberapa pemainnya diantaranya adalah Ericsson dan IBM. Apple ikut meramaikan pasar dengan mengeluarkan Apple Newton yang nanti bakalan jadi nenek moyangnya iPad. BlackBerry melihat persaingan ini dari sudut pandang yang berbeda. Mereka sadar kalau transmisi data itu masih lebih susah karena bandwidth data yang ala kadarnya. Jadi mereka berusaha bikin device yang bisa memungkinkan transmisi data dengan bandwidth yang sedikit. Selain itu, keyboard QWERTY mereka juga sangat mendukung para penggunanya untuk bisa ngetik dengan lebih cepat dan efisien. Itu kelebihan pertama BlackBerry. Kelebihan keduanya adalah strategi marketing mereka, yaitu strategi guerrilla marketing. Dalam menjalankan strategi ini, para karyawan BlackBerry akan datang ke konferensi-konferensi di mana masih banyak orang waktu itu harus bawa laptop. Nah, laptop zaman dulu itu kan berat-berat dan besar-besar banget. Jadi, para karyawan BlackBerry ini menawarkan mereka untuk menggunakan BlackBerry secara gratis selama 1 bulan. Hasilnya ternyata maksimal. Strategi marketing ini membuat BlackBerry jadi banyak diomongin sama banyak orang. Terutama karena device ini ternyata terbukti lebih efektif buat dipakai untuk bekerja sehari-hari, misalnya buat berkirim email. Kalau dulu mereka harus membuka laptop mereka yang besar untuk balas-balasan email doang, sekarang mereka bisa balas-balasan email cukup pakai gawai BlackBerry ini. Singkat cerita, popularitas BB pun mulai masuk ke dalam ranah-ranah non-bisnis. RIM pun melihat hal ini sebagai peluang yang gak boleh dilewatin gitu aja. Mereka mulai bikin gadget dengan fitur yang lebih banyak untuk kalangan umum, misalnya BlackBerry Pearl dengan kamera dan BlackBerry Messenger alias BBM. Nah, sekarang yuk kita bahas lebih dalam tentang BBM. Kalau di pertengahan tahun 2000-an kamu udah lahir dan punya HP, pasti kamu tahu dong kalau waktu itu kita harus berkirim pesan dengan SMS. Siapa nih yang masih ingat kepanjangan dari SMS? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau kita mau kirim SMS, pasti ada biaya yang dikenakan, baik itu biaya per karakter maupun biaya per sekali kirim SMS-nya. Sementara dengan BBM, kamu cuma perlu beli kuota internet sekali dan bisa dipakai untuk chattingan berkali-kali karena BBM itu cuma mengambil biaya dari kuota internet aja. Mungkin hal ini kedengaran biasa aja di zaman sekarang di mana aplikasi chat udah menjamur. Tapi waktu itu, ketika chattingan dengan kuota internet cuma bisa dilakuin di Yahoo Messenger lewat laptop doang, BBM ini adalah salah satu hal yang sangat revolusioner. Mungkin ini kedengeran biasa aja buat zaman sekarang karena aplikasi chat kayak Line, Telegram, sama WhatsApp itu udah menjamur banget. Cuma zaman dulu ketika chattingan pakai internet itu cuma bisa dilakuin di Yahoo Messenger di laptop aja, BBM ini jadi salah satu hal yang revolusioner banget. BBM jadi terobosan yang bikin ponsel ini terkenal dan diomongin di mana-mana. Soalnya BlackBerry Messenger ini selain efektif buat bisnis, juga bisa hype di kalangan anak muda yang suka chattingan. Di Indonesia, BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada Desember 2004. Desainnya yang ikonik berhasil ngalahin desain-desain radikal Nokia. BlackBerry jadi gadget pertama yang mengenalkan konsep kursor lengkap dengan trackball dan trackpadnya. Hayo, siapa yang dulu sering ngolesin minyak kayu putih ke trackballnya? Emangnya BlackBerry masuk angin?
Dengan kursor, area layar handphone yang bisa dieksplor jadi lebih luas. Pergerakan kursornya pun nggak terbatas jadi cuma kiri kanan atau atas bawah aja. Ini adalah sebuah teknologi yang tergolong beda pada zamannya. Selain itu, ponsel ini juga tentu aja lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena BlackBerry Messenger lebih ekonomis daripada SMS dan MMS. Cocok banget nih buat masyarakat Indonesia yang gak sabar pengen cepet-cepet kaya. Penjualan BB di Indonesia terus meningkat sampai mencapai puncaknya pada tahun 2011. Pada waktu itu, 9 dari 10 handphone yang dipakai di Indonesia adalah BlackBerry. Hal ini sampai membuat Indonesia dijuluki sebagai BlackBerry Nation. Sayangnya, kesuksesan BlackBerry nggak lepas dari masalah. Pada tahun yang sama, RIM sebagai pemilik BlackBerry dituntut oleh Kemenkominfo karena mereka menolak untuk memblokir konten-konten pornografi yang beredar di platform mereka. Selain itu, BlackBerry juga menolak untuk memindahkan pusat datanya ke Indonesia. Tapi masalah yang paling serius buat BlackBerry adalah penjualannya yang menurun secara signifikan pada tahun 2013. Kenapa bisa gitu ya? Paling nggak ada dua hal nih yang bisa dibilang sebagai biang kerok penurunan penjualan BlackBerry. Yang pertama, persaingannya dengan iPhone, dan yang kedua, ditinggalin developer. Yuk kita kulik satu-satu. Penyebab yang pertama, persaingan dengan iPhone. Sebagai merek yang ditujukan untuk kalangan bisnis, BlackBerry merupakan merek yang termasuk premium. Tapi di sisi lain, pada tahun 2007, Steve Jobs meluncurkan inovasi terbarunya yaitu iPhone. Waktu itu, Mike Lazaridis dan Jim Balsley yang jadi CEO-nya BlackBerry ngeremehin iPhone. Soalnya menurut mereka, iPhone itu udah kayak handphone mainan. Selain baterainya yang lemah, keyboardnya juga cenderung lebih susah dipakai dibandingin dengan keyboard fisiknya BlackBerry. Dan ternyata anggapan mereka itu kurang lebih benar. Beberapa saat setelah diluncurkan, iPhone ini mendapat banyak banget keluhan dari pelanggan mereka. Bahkan ada yang sampai mengajukan gugatan ke Apple. Dalam waktu 2 tahun, Apple bebenah diri, dan begitu kekurangannya selesai diperbaiki, Apple pun menuai banyak pujian. Waktu itu, dalam satu device yang bisa dipakai buat telepon, browsing di internet, dan dengerin musik, itu udah canggih banget, dan alat itu adalah iPhone. Tentunya hal ini bikin Mike was-was. Soalnya, begitu kekurangannya selesai diperbaiki, kelebihannya langsung kelihatan. Misalnya yang pertama, layarnya yang lebih besar, dan yang kedua, fitur multi-touch yang bikin penggunanya bisa menyentuh layar dengan beberapa jari sekaligus. Ini adalah kelebihan utama iPhone yang disukai konsumen yang sekaligus mengilhami produsen ponsel lain untuk ngelakuin hal yang sama. BB pun ikut-ikutan buat bikin layar yang lebih besar namun tetap mempertahankan keyboard QWERTY ikonik mereka. Nggak lama kemudian, produsen ponsel lain pun mulai mengikuti langkahnya iPhone. Bedanya, kalau iPhone udah punya OS sendiri yaitu iOS, merek ponsel lain masih pakai OS besutan Google yang namanya Android. Jadi makin banyak aja tuh saingan-saingannya BB yang mulai pakai layar sentuh. Penyebab kedua, ditinggalin developer. Jadi di titik ini, BB mulai sadar kalau ekosistem digital itu juga adalah hal yang sangat penting buat diperhatikan. Karena itulah mereka mulai berusaha buat bikin ekosistem digital mereka sendiri. Sebagai brand premium, penting untuk punya ekosistem yang berdiri sendiri. Ini yang dilakukan oleh Apple, merek yang udah mengambil tahta BB sebagai brand premium. Jadi BlackBerry pun nggak mau kalah. Mereka nggak mau gabung ke operational sistemnya Android dan mau bikin operational sistemnya mereka sendiri. BlackBerry pun mengganti sistem operasinya dari yang berbasis Java menjadi KNX sebagai dasar sistem operasinya. Hal inilah yang sayangnya nggak disukai sama developer aplikasi pihak ketiga karena mereka ngerasa sistem operasi ini kurang mendapat exposure ke market. Jadinya mereka lebih memilih untuk mengembangkan aplikasi mereka di sistem operasi iPhone dan Android. Karena minim software pihak ketiga, ekosistem BlackBerry ini jadi sepi, dan hal inilah yang menyebabkan penjualan ponsel mereka jadi terus menurun. Karena itulah akhirnya BlackBerry mengambil keputusan untuk ikut bergabung ke sistem operasinya Android. Teknologi layar yang mirip iPhone dan perpindahan ke sistem Android bikin BB jadi nggak ada bedanya lagi sama ponsel-ponsel lain. Jadi apa yang BB lakukan sekarang? Kemunduran penjualan BB ini pun membuat perusahaan mereka mau nggak mau harus melakukan sesuatu supaya tetap bernafas. Hal inilah yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk pivot dan menjadi perusahaan software.
Bisnis BB saat ini adalah jualan software untuk keperluan keamanan dan enterprise. Ya sebenarnya sih mereka masih jualan handphone, tapi mereka cuma menangin 0,05% dari pasar global per 2019. Gimana dengan per November 2021? Mereka cuma menangin 0,01%. Sedih banget ya. Di bisnis ponsel, BlackBerry sekarang udah kalah jauh dari Android dan iPhone. Tapi kekalahan ini nggak semata-mata terjadi karena Android dan iPhone itu lebih baik. Terus apa dong penyebabnya? Bisa dibilang BB tuh sebenarnya masih punya peluang untuk bersaing. Cuma mereka kurang ngedengerin aspirasi pasar, terutama dari kalangan non-pembisnis. Salah satu petinggi mereka bahkan ada yang bilang gini, mungkin ada 300.000 apps di iPhone, tapi yang orang-orang butuhin cuma browser. Padahal aplikasi adalah salah satu kolam tempat keuangan paling banyak berputar. Dan kolam inilah yang paling banyak mendukung keeksistensi iPhone dan Android. Sayangnya fenomena ini gagal diprediksi. Selain itu, perkembangan ponsel dari alat komunikasi sederhana menjadi pusat hiburan juga gagal dipahami. Misalnya, waktu teknologi layar sentuh udah ada, daripada mengembangkan teknologi itu, mereka malah tetap ngotot buat mempertahankan keyboard QWERTY-nya. Padahal, dari sisi waktu dan budget, BlackBerry yang waktu itu masih jadi market leader punya lebih dari cukup resources yang mereka butuhkan untuk meriset dan mengembangkan teknologi mereka untuk memaksimalkan pengalaman pengguna waktu memakai touchscreen-nya. Orang-orang di balik teknologi Android sadar bahwa saat Apple mengembangkan touchscreen buat iPhone, mereka ngelihat touchscreen sebagai masa depan. Para produsen HP pun rame-rame bikin HP yang layar sentuhnya gede. Sayangnya BlackBerry nggak ngelakuin hal itu awalnya. Padahal cash flow mereka tuh cukup banget buat ngelakuin inovasi biar tetap relevan sama perkembangan teknologi. Pada akhirnya kita bisa ngelihat kalau kemunduran perusahaan ini disebabkan oleh kurangnya riset dan inovasi. Ini ironis banget sih karena kita tahu sendiri nama perusahaannya adalah Research in Motion. Jadi gimana topik kali ini? Seru nggak? Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like di bawah, lalu share ke teman-teman kamu juga yang harus dengerin. Jangan lupa subscribe channel kita dan komen di bawah buat tahu apa lagi yang mau kita bahas selanjutnya. See you in the next episode!